Lagi. Hari ini besok kita sama-sama tahu ya, besok kita akan masuk dalam ibadah yang spesial. Dan hari ini ketika saya doa, apa yang harus disampaikan. Saudara pernah mendengar kata atau kalimat suam-suam kuku, saudara? Pernah mendengar? Ya, tadi pagi saya coba googling, artinya itu apa suam-suam. Dan saya dapat suam-suam itu kalau diibaratkan ya, mungkin segelas air itu nggak panas, nggak dingin, dan nggak hangat sebenarnya. Jadi ada di posisi di mana air itu hangat enggak, panas enggak, dingin pun enggak. Jadi ngambang sebenarnya. Dan hari-hari ini saudara, apakah kita seperti air yang suam-suam kuku itu? Kadang-kadang kita ini apa ya? Kita ini sering mengucap Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat. Aku terima Tuhan sebagai keselamatan dalam hidupku, tapi kita nggak pernah melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Kadang kita mengaku Tuhanlah juru selamatku, kita mengaku dan ikut menerima Tuhan. Tapi nggak ada keseriusan dalam pengikutan kita akan Tuhan. Nggak ada hal, nggak ada praktek yang kita kerjakan. Yang ada adalah kita jatuh bangun dalam dosa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, besok kita akan menyambut hari di mana kita kembali kepada kasih Tuhan, kita kembali kepada rumah Tuhan. Kita kembali kepada rumah keintiman Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini kita jangan seperti air yang suam-suam kuku. Kita ngomong Tuhan, aku ikut Engkau, ikut. Yang namanya ikut berarti harus praktek firman, benar? Kita baca firman, kita mendengar firman, dipraktekkan. Kita bukan cuma merenungkan, tapi kita mengerjakan akan firman itu. Kita akan sama-sama buka dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-22. Kitab Wahyu 3 pasal 14 sampai 22. Berbunyi seperti ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memberkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya. Yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, firman ini dikatakan bahwa jangan kita menjadi suam-suam kuku. Jangan kita ada di tengah-tengah, panas enggak, dingin enggak. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan, tapi kadang lupa sama Tuhan. Kita dengar firman, tapi kadang kita enggak mau mempraktikkan firman. Kita terima firman, tapi kadang kita menolak firman. Itu yang namanya suam-suam kuku, saudara. Untuk kita bisa menerima janji dan rencana Tuhan, Tuhan mau anak-anaknya itu full, enggak setengah-setengah, enggak seperempat. Tapi Tuhan mau anak-anak itu full. Kalau kita berkata iya, lakukan iya. Jangan kita berkata ya di tempat ini, tapi di luar hidup kita, perbuatan kita bertentangan dengan apa yang kita terima di tempat ini, saudara. Suam-suam kuku adalah posisi di mana kita tidak serius
tidak full heart, tidak sepenuh hati untuk kita mengikut akan Tuhan. Kita mungkin berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk aku boleh terima setiap janji dan rencanamu. Aku berdoa untuk aku boleh terima setiap jawaban doa dari pergumulanku. Tapi apa yang Tuhan lihat dari hidup kita, saudara? Apakah kita full heart ikut Tuhan sepenuhnya, atau kita masih suam-suam kuku hari-hari ini? Hidup dalam kesuam-suaman itu tidak jelas, saudara. Hidup dalam, istilahnya kita dalam hal yang mengambang, dari saya bilang gak panas, gak dingin. Ada di posisi yang tidak jelas. Itu tidak mengenakan bagi hidup kita, saudara. Kadang kalau kita berdoa, Tuhan, aku berdoa, aku mau terima semua apa yang kau firmankan. Tapi hidup kita masih gak jelas. Dan kadang kalau kita belum menerima, kita menyalahkan Tuhan. Kita mungkin keluar kata-kata yang mendustai hati Tuhan. Tapi itu bukan karena salah Tuhan, itu karena salah dari setiap anak-anak Tuhan yang posisinya masih belum jelas di hadapan Tuhan. Sahabat saya, esok hari, saudara, ada hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Ada hal yang mungkin kita gak pernah terima, kita gak pernah bayangkan akan Tuhan lakukan di tempat ini. Tapi sebelum itu, mari hari ini tanya, di mana posisi kita? Di mana hati kita? Di mana api yang Tuhan tahu dalam hidup kita? Jangan kita menjadi suam-suam, jangan kita menjadi anak-anak yang tidak jelas. Ikut kemana atau ikut kemana. Dan pagi ini sudah ada dua hal yang akan kita pelajari supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang suam-suam kuku. Mungkin kita tanpa sadar, Tuhan, saudara, kita pernah mengalami akan hal ini. Saya pun dulu pernah mengalami yang namanya suam-suam kuku dalam hidup saya. Saya pelayanan, saya mendengar firman, tapi kadang saya tidak mempraktekkan firman itu dalam hidup saya. Di awal-awal saya bertobat, saya terima Tuhan, lagi semangat-semangatnya itu, ya kan? Pelayanan. Tapi tanpa sadar, pelayanan yang saya lakukan itu bukan dari hati. Dan itu yang saya tahu bahwa itu adalah diri saya yang suam-suam kuku. Ikut Tuhan, tapi gak serius ikut Tuhan. Dengar firman, tapi sebenarnya gak serius dengar firman. Berkata, ya sepakat, tapi tidak mau mengerjakan. Itu yang namanya suam-suam. Dan Tuhan gak mau di masa-masa akhir ini kita jadi seperti itu. Hal yang pertama, saudara, kita akan sama-sama buka dari 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 pasal yang ke-20 berkata seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dikatakan sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu kita berkata amin buat setiap firman, setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Poin yang pertama untuk kita tidak menjadi suam-suam adalah punya hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Sering kita katakan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, benar? Tapi apakah hati kita percaya firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kita? Apakah ada keraguan dalam hidup kita akan firman Tuhan? Kalau ada keraguan, kalau kita mungkin ada kekhawatiran atau mungkin kita ada rasa tidak percaya, berarti posisimu masih ada dalam keadaan yang suam-suam dalam mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan mau hari ini, poin yang pertama untuk kita enggak menjadi suam-suam kembali adalah apa? Kita punya hati yang percaya penuh kepadanya. Karena dikatakan melalui Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan kita berkata amin kepada semua firman-Nya.
Saya percaya hari-hari ini saudara, kita melihat mungkin banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mungkin kita nggak pernah lihat, kita lihat hari-hari ini. Saya percaya ini semua Tuhan sudah gariskan dalam hidup kita. Dan hari ini saya percaya dari awal kita diciptakan, Tuhan berjanji untuk menyertai hidup kita. Amin. Even kita dalam pergumulan sekalipun, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Saya pernah mengalami sebuah pergumulan yang besar dalam kehidupan keluarga saya. Dan hari itu saya masih remaja, saya masih umur 17-18 tahun. Saya melihat sebuah pergumulan itu sebagai hal yang besar dalam hidup saya dan saya itu takut, saudara. Saya takut kalau nanti saya kenapa-kenapa, saya takut kalau nanti keluarga saya ini kenapa-kenapa. Jadi setiap hari itu pikirannya gampang. Ada masalah yang datang, saya takut. Nanti terjadi sesuatu hal yang tidak enak. Ada lagi masalah yang datang, takut. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi satu hal yang saya percaya dan saya yakinin, Tuhan menyertai umatnya. Amin. Kita akan sama-sama buka dari kitab Yohanes 1 pasal 3 ayat 5. Ini ayat yang menguatkan hidup saya. Yohanes 1 pasal 3 ayat 5. Yohanes 1 pasal 3 sampai 5 berkata seperti ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 4 saya ulang sekali lagi. Di dalam Tuhan ada hidup dan hidup itu adalah terang dalam kehidupan setiap kita. Dari awal Tuhan menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Segala sesuatu Tuhan jadikan, segala sesuatu Tuhan nyatakan. Dan di dalam Tuhan ada hidup. Dan hidup itu adalah kita, terang manusia. Hidup penuh percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita memilih ya dan amin dalam hidup setiap kita. Tapi kalau ada keraguan, ada kegamangan dalam hati kita, pasti akan tertuk dalam mulut kita, apa iya sih? Apa benar sih? Itu ragu-ragu, saudara. Itu suam-suam. Tapi kalau kita percaya Tuhan, kita percaya penuh, ketika ada firman, yes, saya percaya itu firman buat saya dan saya percaya itu firman jadi dalam hidup saya. Itu namanya keyakinan. Itu namanya sebuah posisi di mana kita melangkah ya bersama dengan Tuhan. Bukan suam-suam lagi. So poin yang pertama, percaya penuh. Lalu poin yang kedua, saudara, yang terakhir adalah saat kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kita sudah sering dengar kata setia, setia, dan setia. Tapi saya percaya inilah poin di mana Tuhan akan melihat seberapa jauh kita bisa bertahan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Banyak mungkin dari anak-anak Tuhan yang jatuh hari-hari ini. Banyak dari anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Saya punya beberapa teman saya yang dulu pernah ada di tempat ini. Pelayanan bareng sama saya di masa sekolah. Hari-hari mereka meninggalkan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Awal-awal bareng sama saya di tempat ini. Pelayanan bareng tapi hari-hari ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Kesetiaannya berbelok. Kita akan sama-sama buka dari Wahyu pasal yang ke-3 ayat 20-21. Pasal yang tadi ya, Wahyu 3 ayat 20-21. Dikatakan barang siapa menang, ia. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tata seperti Tuhan telah menang dan dia duduk bersama dengan Bapa di atas tatanya. Barang siapa yang setia, barang siapa yang tetap percaya, dan barang siapa yang selalu mengetuk pintu akan pintu yang Tuhan sediakan. Dan dikatakan kita pun juga membuka pintu bagi Tuhan masuk dalam hidup kita. Dikatakan apa? Kita akan bersama-sama makan dalam perjamuan dengan Tuhan. Siapa sih yang gak mau di masa-masa akhir kita akan masuk di dalam pintu di mana Tuhan, atau kita akan datang ke Tuhan dan kita makan bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa akhir. Pasti semuanya mau. Tapi dibutuhkan kesetiaan untuk kita bisa masuk dalam level itu. Saya percaya untuk kita bisa menjadi setia, banyak hal, banyak proses yang harus kita hadapi. Satu hal yang penting adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu harga wajib yang harus kita lakukan. Mau sedahsyat apapun kita pelayanan, sebagus apapun suara kita, sehebat apapun kita main musik, tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, semuanya nothing. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya di youth, pokoknya saat teduh, baca Alkitab itu harga wajib buat kalian. Kalian gak bisa menyanyi di mesbah tanpa kalian punya hubungan dengan Tuhan. Kalian gak bisa membawa persembahan yang tidak wangi kalau kalian gak punya hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan, punya hubungan intim dengan Tuhan, itu akan membawa kita punya relationship, punya hubungan yang lekat erat dengan Tuhan. Dan esok hari saudara, ada tarian yang akan ditarikan, ada tindakan profetik yang akan ditarikan. Ada tarian yang akan menyatakan kita akan masuk dalam rumah keintiman. Ada tarian yang akan menyatakan bahwa kita akan kembali kepada hati Bapa. Mari, responnya akan hal itu esok hari. Karena saya percaya Rosh Hashanah besok adalah waktu di mana kita kembali on position. Kembali kepada posisi kita sebagai anak-anak Allah yang punya hubungan khusus dengan Bapa. Keintiman, kembali kepada Bapa. Itulah yang membuat kita bisa setia sampai kedatangannya. Ayat yang terakhir sudah kita akan sama-sama buka dari Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11 berkata seperti ini. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar, terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini ayat sangat jelas untuk kita hari ini. Barang siapa yang berbuat jahat, terus biarkanlah terus berbuat jahat. Yang cemar, biarlah terus cemar. Tapi yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan yang kudus, biarlah kita terus menguduskan diri kita. Ini pilihan saudara. Cemar, jahat, atau kita memilih yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saudara, ayo. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sering suam-suam buku. Kita tahu kita punya status sebagai anak. Yang namanya anak itu dekat sama bapaknya, ya kan? Yang namanya anak itu punya hubungan khusus dengan Bapak. Tuhan mau hari-hari ini kita pilih apa yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Jangan suam-suam kuku, jangan ada di posisi di mana kita nggak jelas. Tapi ayo kembali on position, kembali kepada posisi kita. Karena saya percaya untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Mari bangun kembali, percaya, setia, dan tetap menjaga api Tuhan menyala dalam hidup kita. Jangan sampai padam, jangan sampai hilang, jangan sampai lenyap api Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya hari-hari ke depan Tuhan akan menyatakan
semua yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Percaya saudara, hari ini, esok kita akan terima yang luar biasa. Amin. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Sekali kita berkata iya, tetap iya. Sekali kita berkata amin, tetap amin. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dingin, ya. Gak ada orang itu misalnya panasnya luar biasa terus aduh aku pengen minum yang biasa-biasa ya. Kalau dalam keadaan dingin pengennya yang anget-anget, yang panas. Tapi yang kalau dalam keadaan panas pengennya yang dingin. Ya, itulah namanya manusia. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hendak kamu tuh panas terus. Ya. Tidak sekedar panas dingin, panas dingin, panas dingin. Tapi Tuhan mau biarlah api dalam hidupmu itu terus menyala. Api dalam hidupmu terus menyala. Nah, bagaimana api itu terus menyala? Ya, yaitu bara api. Bara api itu kalau kumpul bersama-sama, itu tambah lama tambah panasnya saling melengkapi, saling mentransferkan panas. Tapi kalau bara api ini sendirian, lama-lama apa? Mati. Jadi kita harus tahu bahwa komunitas itu sangat penting sekali. Kita bersyukur dengan adanya Zoom saat ini ya. Kita nggak bisa kumpul, tapi kita masih bisa ngobrol di Zoom sekalipun tidak ketemu. Itu tuh kalau saya bilang kurang, saudara. Karena apa? Karena kita nggak bisa deket-deket gitu. Memang saat ini ada social distancing. Tapi kan kita bisa lihat, kita bisa ketemu. Itu jauh lebih mempunyai semangat. Jadi jangan tinggalkan komunitas dalam hidupmu. Supaya apa? Roh kita tetap menyala. Ya. Bagaimana roh kita menyala? Tetap mempunyai komunitas. Sebab kalau tidak lama-lama apa? Suam. Lama-lama bosen. Kok gini-gini aja ya? Tidak ada sesuatu inovasi. Tapi kalau kita kumpul, kita akan bisa merasakan sesuatu yang disetrum kembali. Semua punya HP. Hampir semua anak kecil, anak orang dewasa, orang tua punya HP. Nah, kalau kamu merasakan HP kamu ini, kamu biarkan, mati kan, lowbat. Ya. Nah, bagaimana kita itu tidak lowbat? Yaitu kita harus di-charge, disetrum kembali. Itu perlunya adanya PW tiap pagi. Itu perlunya baca Alkitab tiap hari. Jangan lupa besok ada acara yang sangat luar biasa. Siapkan hati sungguh-sungguh supaya kita tahu menjalani kehidupan sepanjang tahun PBET ini kita mengalami kemenangan. Berdiri di puncak gunung yang paling tinggi. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Buat kami boleh mengisi cawan pujian dan penyembahan kami selama 1 jam. Kami boleh mendengar akan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Untuk kami benar-benar menyadari Engkau tidak suka kami suam. Oleh karena itu jadikan kami bara api. Yang satu dengan yang lain saling memberi panas. Saling membagi panas. Dan setiap kali kami merasakan bahwa baterai kami lowbat, kami cepat-cepat menyetrum Tuhan, mencharge Tuhan, sampai baterai kami menjadi kuat kembali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap mau berdoa buat acara besok Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang hadir, Engkau yang memberi kekuatan untuk kami boleh memperluas daerah, karena besok adalah hari di mana pergantian tahun. Engkau akan memberikan kepada raja-raja untuk membuat perluasan daerah. Buat kami memperluas daerah kami, yaitu buat kami mempunyai lebih lagi waktu
untuk kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan acara besok ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami tetap mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara buat bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa dan negara kami ini dilepaskan dari pandemi, dilepaskan dari segala malapetaka. Tuhan kami berdoa, jikalau belum waktunya, biarlah malapetaka ini dihindarkan dari bumi Indonesia ini, dari bumi dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menahan, karena Engkau berdaulat atas bumi Tuhan. Engkau berdaulat atas dunia ini. Engkau mempunyai suatu kedaulatan untuk mengatur dalam segala perkara. Dan kami sangat percaya, bila belum waktunya Tuhan, Engkau sendiri yang akan merubah semuanya. Jikalau semua belum ada dalam rencanamu, apa yang direncanakan oleh kuasa kegelapan Engkau batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini hari pertama dalam minggu ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami mau melakukan pengurapan sebelum kami meninggalkan tempat ini. Dan kami mau masuk di dalam pekerjaan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan minyak ini membuat kami diurapi dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Sehingga membuat apa yang kami kerjakan tidak ada sesuatu hal yang merugikan dalam hidup kami. Buat mata kami ini mata yang tertuju kepadamu. Telinga kami Tuhan, buat peka untuk mendengar akan petunjuk-petunjuk yang daripadamu. Buat bibir mulut kami ini juga Tuhan, mengatakan di hadapan-Mu, supaya apa yang kami katakan tepat seperti yang Engkau mau. Tuhan kami serahkan akan hati kami saat ini, biar hati kami tetap melekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ketegar-tekukan kami, kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan kami olesi minyak Tuhan, biarlah pekerjaan kami hari ini kami akan lakukan bersama dengan Engkau, dengan tangan yang sudah diurapi, sehingga apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal, tapi kami dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik dan tuntas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kaki kami ini kepadamu. Pimpin kaki kami Tuhan, untuk berjalan pada jalan yang sudah menjadi bagian kami untuk kami jalani hari ini. Biar hari ini kami berjalan ada dalam rule yang daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.